认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh kembali lagi beribadah dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk datang beribadah memuji menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ibadah pada hari ini kami alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki minggunya yang terakhir di bulan Agustus ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu, dan juga kehidupan bangsa ini. Kami menyerahkan Tuhan saat ini, kami akan masuk dalam ibadah. Biar Tuhan boleh mempersiapkan diri kami masing-masing untuk sungguh-sungguh memusatkan hati dan pikiran kami untuk memuji Engkau, mendengar firman-Mu Tuhan, dan kira menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka yang melayani pada hari ini, dan kami menyerahkan ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat kembali beribadah minggu ini walaupun masih dalam keadaan online dan harus di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita mengangkat pujian yang berkata, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, berlindung dalam naungan, di bawah tapak sayap-Mu Tuhan. Berlindung dalam
Haleluya. Mari kita melanjutkan pujian kita, pengagungan kita hanya bagi Tuhan, sebab kepada Dia hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan gunung batuku. Jemaat, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, melayani, mengasihi, lebih sungguh, sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita angkat pujian ini.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami telah memuji Engkau dan tiba saatnya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, ketika kami masing-masing di rumah mengikuti ibadah, kami boleh memusatkan pikiran kami, hati kami hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biarlah apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya memberi tema hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca dari bagian firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Karena cukup panjang, nanti saya akan menyampaikan dan akan membacakan sebagian dari firman Tuhan dari perikop hari ini, dari pembacaan kita 1 Raja-Raja 17. Dalam 1 Raja-Raja 17 ini menceritakan seorang tokoh yang tidak asing bagi kita. Tokoh di Perjanjian Lama, seorang nabi besar. Nabi besar yang kita kenal bernama Elia. Elia adalah nabi besar yang memiliki pengaruh yang tinggi atau besar kepada kehidupan orang-orang Yahudi saat itu. Elia memiliki nama yang berarti Tuhan adalah Allahku. Nama ini juga menggambarkan perjalanan hidup si Elia itu sendiri. Saat Tuhan memanggil Nabi Elia, dia benar-benar berada di tengah bangsa yang hidupnya penuh dengan kejahatan dan sikap yang menentang kepada Tuhan, bahkan menyembah ilah lain. Walaupun Tuhan sudah memberikan peringatan, bahkan melalui Nabi Elia yang akan kita renungkan sama-sama, bagaimana Nabi Elia datang untuk memberikan peringatan supaya bangsa Israel bertobat. Saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Raja yang begitu jahat, bahkan memiliki istri Isabel yang juga sama jahatnya, yang coba menangkap Nabi Tuhan. Kita akan melihat bagaimana sesuai dengan tema kita, hidup dalam pemeliharaan Tuhan itu dialami oleh Elia itu sendiri. Di dalam ayat yang pertama, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saat itu sebagai hukuman bagi bangsa Israel, Tuhan memberikan pesan melalui nabinya Elia untuk mengatakan kepada Raja Ahab bahwa saat itu bangsa Israel akan mengalami kekeringan. Satu situasi yang baru bagi bangsa Israel saat itu. Mereka tidak akan mengalami turunnya hujan. Hukuman ini yang menjadi peringatan bagi bangsa Israel, tentunya juga akan dihadapi oleh Nabi Elia. Namun di dalam kisah 1 Raja-Raja 17 ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya, menjadikan berkatnya bagi Elia sendiri. Kan di tengah kekeringan, Tuhan memelihara hidup Elia. Di dalam perikop atau pasal di 17 ini, ada dua bagian cerita yang akan kita perhatikan sama-sama. Bagaimana Elia mendapat pemeliharaan Tuhan. Di dalam pasalnya yang 17 ayat yang pertama dan ke-6, di sini dikisahkan satu peristiwa yang juga dari sekolah minggu kita sering dengar, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Elia. Ketika itu Tuhan berkata kepada Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Apa yang harus dilakukan di sana? Elia pergi dan dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan di sana Tuhan menyatakan bahwa ia akan dipelihara Tuhan. Dia akan dicukupkan kebutuhan akan makanan yang melalui, ini yang uniknya, melalui seekor binatang, burung gagak.
Luar biasa ya, dari seekor burung gagak Tuhan bisa kasih makan. Dikatakan di ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Diberi makannya bukannya sekali, dikatakan di ayat ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Kita membayangkan kalau zaman ini kita menemukan burung gagak membawa roti dan daging. Wah, ini menjadi viral ya tentunya, menjadi hal yang menarik. Tapi itulah cara Tuhan. Ya, di tengah keadaan ini Tuhan katakan engkau pergi ke tepi sungai Kerit dan dikatakan dari sungai itulah kau minum dan burung gagak akan memberi engkau makan roti dan daging setiap pagi dan petang. Nah, itu pasti cukup bagi Elia sendiri. Tidak cukup di situ saja. Dikatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7 sampai 16, ini juga ada peristiwa lagi. Setelah sungai itu, ya saya tidak disampaikan berapa lama, tapi dikatakan ayat 7 sudah beberapa waktu lamanya, tentu sungai bisa menjadi kering. Karena apa? Ingat, saat itu terjadi kekeringan, tidak turun hujan. Tuhan menyatakan lagi kepada Elia disuruh pergi ke Sarfat. Nah, ini juga terkenal lagi cerita ini. Bagaimana Elia diminta Tuhan untuk pergi ke Sarfat, bertemu dengan seseorang. Nah, menurut Bapak Ibu, siapa yang akan ditemukan? Pasti seorang yang bisa memberi makanan yang cukup, bukan? Seharusnya pergi kepada mungkin ke orang kaya, kepada orang yang bisa memberi dia kecukupan dalam hal makanan. Karena dia sebelumnya di Sungai Kerit sudah habis, sungainya sudah tidak ada air lagi dan tidak lagi diberikan melalui burung gagak. Namun apa yang terjadi? Elia diminta Tuhan untuk pergi kepada seorang janda. Bapak Ibu, janda saat itu bukan sesuatu yang menyenangkan tentunya ya. Kehidupan seorang janda yang tinggal oleh suaminya dan keadaan yang sulit. Dia tidak punya apa-apa. Itu yang kita lihat. Ya, akan saya bacakan dari ayatnya ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saya baca sampai ayat 14 saja ya. Dikatakan bahwa dia pergi kepada seorang janda. Dari pembacaan tadi sangat jelas bagaimana keadaan ekonomi janda di Sarfat saat itu. Ya, pertama dikatakan bahwa Elia meminta air dalam kendi, sudah diberikan. Elia minta lagi dibuatkan roti. Roti yang diberikan itu dikatakan itu sisa terakhir yang tidak mungkin bisa mencukupi bagi orang lain, karena hanya cukup untuk si janda dan anaknya. Kalau kita lihat mungkin seakan-akan Elia kok udah tahu orang ini sudah tidak ada tapi masih minta. Ini di luar biasanya Tuhan. Dari perikop yang berikut ini bicara tentang Elia dan janda di Sarfat. Tuhan bukan saja memelihara Elia, tapi dia juga memelihara kehidupan janda di Sarfat ini. Tuhan menunjukkan mukjizatnya bagi Elia dan juga janda yang memberikan makanannya.
janda itu pun taat melakukannya. Andai kata dia tetap bersikeras tidak mau memberikan karena memikirkannya hanya cukup untuk dirinya dan anaknya, tentu dia juga tidak akan mengalami bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Luar biasa. Dikatakan sampai nanti turun hujan. Bertahun-tahun berarti. Menyatakan bahwa janda di Sarfat itu akan dipenuhi kebutuhannya. Tuhan pelihara sedemikian rupa. Ketika kita melihat bahwa peristiwa ini dua kisah atau dua peristiwa yang terjadi, Tuhan menyatakan pemeliharaannya bagi Elia, bahkan juga kepada janda yang memang Tuhan perintahkan untuk ditemui dan janda itulah yang akan memberikan dia makan. Namun apa yang terjadi? Ada satu peristiwa yang saya bisa katakan ini ujian juga bagi keduanya, yaitu janda dan Elia. Karena seterusnya di ayat yang ke-17 sampai 24 dikatakan, sudah itu anak dari perempuan atau janda itu sakit keras sampai tidak ada nafas lagi. Wah, Bapak Ibu bayangkan, baru memberi makan seorang nabi Tuhan, tapi si janda itu harus mengalami satu peristiwa besar dalam hidupnya. Dia harus siap-siap menghadapi bahwa dia harus kehilangan anaknya. Makanya dia heran, dikatakan, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Mungkin itu yang dipikirkan kita juga. Wah, apa salah saya? Ini nabi Tuhan, abdi Tuhan. Dia datang sudah beri makan, tapi apalagi kenapa saya harus mengalami ini? Dan Elia pun juga sempat berpikir yang sama. Karena kan di ayat 20, ia berseru, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemarahan ini atas janda ini juga? Padahal dia memberi aku tumpangan, memberikan aku makan. Kenapa engkau bunuh anaknya? Disitulah Elia berseru dan diceritakan tentunya anak itu hidup kembali. Dari apa yang kita lihat atau kita pelajari hari ini tentang dari kehidupan Elia, kita melihat bahwa sebagai nabi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, di tengah kondisi di mana bangsa harus mengalami kekeringan sebagai hukuman bagi bangsa Israel, Tuhan gak pernah tinggalkan Elia. Elia hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Memang Tuhan memanggilnya. Dia adalah pilihan Tuhan dan Tuhan tidak membiarkan. Bagaimana kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Dari kisah Elia ini ada dua hal yang saya amati. Bagaimana ketika pemeliharaan Tuhan itu sesuatu yang absolut, pasti, ya, karena Dia Allah pemelihara. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Namun yang harus kita perhatikan supaya kita bisa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, ada yang harus kita lakukan sebagai anaknya. Yang pertama dikatakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu harus disertai dengan apa? Ketaatan. Ya, ketaatan. Kita melihat dari dua kejadian yang ada, di situ terjadi ketaatan yang dilakukan oleh seorang yang namanya Elia. Pertama, dia taat ketika Tuhan mengatakan kau pergi ke sungai Kerit, dan dia lakukan. Setelah itu dia dikatakan pergi lagi ke rumah janda Sarfat, dia tetap lakukan. Yang tadi saya katakan, kalau dia tidak taat, dia tidak melakukan, bisa saja seperti hal nggak masuk akal kalau dikatakan saya harus pergi dan dia akan diberi makan oleh burung gagak. Saya harus pergi lagi ke seorang janda yang notabene dia orang yang susah, yang miskin. Tapi dia belajar taat. Dia mau mengikuti kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu pasti. Dan kita tidak selalu hidup dalam keadaan yang lancar. Pasti ada masalah sulit. Namun lihat
Tuhan pasti akan memelihara kita. Sejauh mana kita masih taat kepada Tuhan? Jangan terus melulu kita meminta berkat Tuhan, tapi kita mau belajar taat. Beberapa waktu yang lalu di dalam pembacaan kita sehari-hari, ya di Ulangan juga ada bicara tentang berkat dan kutuk. Setiap orang akan mengalami berkat Tuhan, pasti. Namun selalu dikatakan ada perintah yang harus dilakukan. Sama halnya dengan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan juga menuntut kita untuk tetap taat, melakukan apa yang dikehendaki Dia. Dan kita akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu yang pertama, kita belajar ketaatan dari Elia ini, sehingga dia terus merasakan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, yaitu harus disertai dengan iman. Tuhan dapat memakai apapun. Jadi dikatakan kayak burung gagak, Tuhan bisa pakai perantara seorang janda yang sekalipun miskin. Jadi kita jangan bayangkan pemeliharaan Tuhan seperti kejatuhan hujan uang, itu baru dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa pelihara dengan cara-cara yang tidak kita duga. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mengalami lebih dulu, ya dari sekian tahun Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, pasti sudah mengalami bagaimana Tuhan memelihara dengan cara-cara yang ajaib, yang unik yang Tuhan berikan. Namun, bisakah kita tetap percaya kepadanya? Karena setiap apa yang kita minta ataupun tentang doa itu harus disertai juga dengan iman. Ketika kita minta pemeliharaan Tuhan dari segala aspek, ya bagaimana Tuhan memelihara kebutuhan kita sehari-hari, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak kita, untuk kesehatan kita segala macam. Di situ kita butuh iman kepada Tuhan. Iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala yang tidak kita lihat. Ya, jadi kita nggak bisa berkata saya mau pemeliharaan Tuhan dalam bentuk ini, harus seperti ini. Nggak bisa, karena Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Namun yang pasti Tuhan, apa yang dirancangkan itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Asal kita mau beriman, asal kita mau percaya. Ketika kita menanti dengan percaya, menanti dengan iman, kita tahu, oh, ini cara Tuhan memelihara hidup saya. Elia, kita tahu bersama, ketika mengalami masa kekeringan, Tuhan juga bisa pakai. Lalu Elia, Tuhan juga hujan. Dikatakan hujan tidak turun, ya tidak turun. Dia berdoa kepada Tuhan. Karena itu adalah persaingan dalam kutip ya. Siapa yang bisa menurun hujan, tidak menurun hujan? Elia bisa lakukan. Di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-17-18 dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun 6 bulan ya. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di situ kita lihat bagaimana dikatakan Elia pun orang biasa. Walaupun orang Yahudi sangat mengagung-agungkan yang namanya Elia, dikatakan dia orang biasa. Tapi dia apa? Dia penuh kesungguhan, dia penuh iman kepada Tuhan. 3,5 tahun lamanya dia menanti-nantikan, atau dia dikatakan tidak ada hujan, tidak ada hujan. Kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan terus pelihara. Ya, seperti janda Sarfat pun dia akan dipelihara terus selama 3,5 tahun, tidak habis-habisnya gandum dan buli-buli minyaknya. Nah, ketika hujan turun, situlah digenapi. Tuhan tidak membiarkan mereka terus kekeringan, karena kan pasti dampaknya banyak. Musim pertanian segala macam butuh air. Di sini kita lihat kita butuh iman. Seringkali ketika masalah datang, apalagi situasi pandemi seperti ini, kita berkata, di mana Tuhan?
Saya ingat satu ilustrasi, ada satu cerita, ya, sering ini mungkin kita pernah dengar. Ya, ada seorang yang terdampar di sebuah pulau. Dan ketika di pulau itu, dia nggak tahu sebut apa karena sendiri. Suatu hari dia berupaya untuk mengumpulkan kayu-kayu untuk dia buat gubuk, ya, untuk dia berteduh, ya, dan juga untuk menyimpan barang-barang yang dibawanya. Dan dia merasa aman saat itu. Suatu hari dia mau pergi mencari makanan. Ya, pasti dia keluar dari gubuk. Jadi dia pergi. Beberapa waktu lama lalu kemudian gubuk itu tiba-tiba terbakar. Wah, dia begitu marahnya, Tuhan, kenapa harus gubuk ini terbakar? Satu-satu tempat pelindungan saya di sini terbakar. Dia bertanya, dia marah sama Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan atas peristiwa ini. Namun, beberapa waktu kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada pesawat yang bisa turun, ya, mendarat persis di tempat orang ini berada. Pria ini bingung, dia bertanya, bagaimana kamu tahu kalau ada orang di sini? Ya, saya lihat ada yang terbakar, ada asap. Kita tahu bersama itu asap dari gubuk itu. Bayangkan kalau nggak kebakar. Jadi mungkin orang tidak akan tahu ada butuh pertolongan, karena biasanya ada simbol seperti ini untuk menyatakan ada butuh pertolongan. Seringkali kita nggak paham cara Tuhan. Bahkan kita mungkin dengan mudahnya kita protes, marah sama Tuhan. Di mana keadilanmu? Di mana pemeliharaanmu? Tapi saya selalu ingat pemasmur katakan, orang yang beriman, orang yang percaya itu tidak akan pernah kekurangan. Dia tidak pernah minta-minta. Yang anak cucunya akan diberkati Tuhan. Tapi setiap itu terjadi, Tuhan juga menuntut iman kita. Tuhan menginginkan kita ada ketaatan di dalamnya. Karena memang kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Tapi kita tahu pemeliharaan Tuhan selalu berlaku bagi setiap kita. Firman Tuhan dikatakan 1 Korintus pasalnya yang kedua. Dikatakan apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Siapa yang tahu rasa kasih kita kepada Tuhan? Gak ada yang tahu. Ketika kita taat, ketika kita beriman, kita menunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Kita mau belajar taat kepada Dia, kita mau percaya kepada Dia. Dan apa yang tidak pernah kita bayangkan sekalipun, Tuhan mampu sediakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Saya tidak pernah tahu, mungkin Bapak Ibu bergumul gitu dalamnya bersama dengan Tuhan, bersama keluarga, bagaimana menjalani kehidupan hari lepas hari. Ada yang berjuang dengan sakit penyakitnya sekian tahun lamanya. Ingat, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan pasti pelihara. Kalau Tuhan mau sembuhkan, dengan mudah Tuhan mau bisa lakukan mujizatnya. Bisa melalui dokter, bisa melalui mujizat langsung dari Tuhan. Ya, tapi kita taat, beriman kepadanya. Kau yang berkata, aku saat ini sulit dalam hal keuangan, aku sulit dalam menyelesaikan masalahku, dengan konflik dengan keluargaku, dengan orang sekelilingku. Ingat, Tuhan pasti pelihara hidupmu. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan gak pernah tinggalkan. Seringkali kita berkata, Tuhan meninggalkan saya. Enggak, mungkin kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Hanya hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita masih bisa sampai hari ini. Kita terus mempertahankan hidup kita. Kita tetap masih terus berjuang bersama dengan Tuhan. Biarlah mulai kisah tentang Elia ini, seorang yang benar,
Orang yang dipakai Tuhan pun Tuhan izinkan mengalami pergumulan, mengalami situasi yang sulit. Maka dikatakan saat itu dalam kekeringan. Saatnya kita tidak mengalami kekeringan dalam arti sebenarnya, tapi kekeringan dalam banyak hal di dalam hidup, kesulitan dalam hidup kita. Jika Tuhan lakukan bagi Elia, hal yang sama juga bisa lakukan bagi saya dan Bapak Ibu. Hanya taat dan terus beriman, dan kau akan menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa Engkau jauh mengenal kami. Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu terus hidup dalam kesulitan, hidup dalam masalah. Karena kami tahu Engkau selalu memelihara hidup kami. Bahkan hal yang tidak pernah kami pikirkan pun Tuhan sudah sediakan. Bapa, Engkau yang menolong setiap kami untuk hidup taat, untuk hidup kita beriman kepada Tuhan. Disitulah kami semakin mengalami bagaimana kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Hanya Engkau satu-satunya yang tetap setia memelihara hidup kami. Ya Tuhan, terus menolong berkati jemaat-Mu untuk terus membaca firman Tuhan, untuk boleh merenungkan, mengaplikasikan, dan mengalami kuasa dari firman. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami bisa beribadah secara online dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong ya Tuhan anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang setia dalam melayani kami melalui ibadah online. Engkau berikan berkat yang daripada-Mu. Bapa, kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Engkau tolong ya Tuhan jemaat-Mu di GGPHK. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu mereka yang lansia, para keluarga, dewasa muda, PGM, dan juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Kau tolong ya Bapak pergumulan jemaat-Mu. Mereka yang sakit, mereka yang lemah fisiknya, Kau tolong pulihkan, sembuhkan, dan hiburkan senantiasa. Kau cukupi segala yang mereka butuhkan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang bergumul akan kondisi ekonominya. Engkau tolong ya Tuhan, mereka yang sedang merintis usaha yang baru maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Engkau bukakan jalan. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mendidik anak mereka yang bersekolah secara online. Kau berikan senantiasa kesabaran, kemampuan, dan kekuatan yang daripada-Mu. Kau juga berkati setiap anak-anak-Mu yang berkuliah maupun bersekolah. Kau tolong Bapa, walaupun harus belajar di rumah, Kau tolong anak-anak-Mu agar bisa berkonsentrasi dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Kami berdoa untuk Muse sebagai gembala sidang. Kau berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat dalam memimpin gereja kami di masa-masa ini. Kami juga berdoa untuk para majelis, para pengurus PGM, guru-guru sekolah minggu, dan setiap aktivis dan pelayan-Mu di gereja ini. Kami berikan senantiasa kami kesatuan hati, satu sama lain saling mendukung, saling mendoakan, dan saling membantu dalam memajukan pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk gereja GGPHK di Pontianak dan juga Pos PI di Wajo. Engkau tolong ya Tuhan para hamba-Mu, para pengurus dan jemaat-Mu di sana.
segala pergumulan mereka, segala yang mereka perlukan ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyediakan dan mencukupi. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pengabaran Injil oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia. Engkau tolong para hamba Tuhan, Engkau tolong Pak gereja-gereja ya Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, untuk membimbing jemaat-Mu dan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas bangsa ini. Engkau tolong Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan. Berikan senantiasa hati yang takut akan Tuhan dan hikmat marifat dalam memimpin negeri ini. Kami juga menyerahkan para pejabat, para menteri, TNI Polri, dan pemimpin di daerah. Kami serahkan Bapak, agar mereka juga Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat dalam mengambil keputusan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk penanganan COVID-19 di negeri ini. Kami serahkan tenaga medis, para dokter dan perawat mereka yang ditugaskan untuk merawat pasien COVID-19. Engkau berikan senantiasa kesehatan, imun tubuh yang bagus, kekuatan dan hikmat marifat senantiasa ya Tuhan. Kami menyerahkan semua doa-doa syafaat ini dan kami tutup dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日家等於嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Jemaat, kini saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dan kita akan kembali kepada kehidupan kita. Apapun tantangan yang menanti kita, yang harus kita hadapi, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mari kita angkat pujian ini, kasih setia Tuhan. Kasih
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kami, bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan menjalani kehidupan kami, karena kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Terus memberkati jemaat-Mu Tuhan, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang boleh memancarkan kasih terang Kristus dimanapun berada. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi yang melimpah dalam kehidupan kita, anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, penghiburan, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangan yang kedua kali. Haleluya. Amin.